Selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Kali ini kita mau coba kupas tuntas nih beberapa gagasan besar yang ya cukup menantang ya dari kutipan buku David Deutsch, The Beginning of Infinity. Kalau Anda mungkin lagi cari perspektif baru soal gimana sih pengetahuan itu bekerja atau mungkin posisi kita di alam semesta ini sebenarnya gimana dan apa arti kemajuan. Nah, anggap aja ini jalan pintasnya lah. Ya, betul. Coba deh Anda pikirin sebentar. Gimana coba kita bisa tahu misalnya apa yang terjadi di inti bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya? Reaksi nuklir, suhu jutaan derajat, padahal kan yang kita lihat ya cuma titik cahaya aja gitu di langit. Iya, iya. Atau gagasan yang populer banget itu loh, bumi ini kayak pesawat luar angkasa yang rapuh, satu-satunya tempat kita hidup. Anda pernah nggak ragu sama ide itu? Nah, ini nih yang mau kita bongkar bareng. Benar sekali. Jadi, misi kita kali ini bukan sekedar, ya, ngerangkum gitu aja, tapi kita mau benar-benar nyelam ke argumen inti David Deutsch itu sendiri. Kita telusuri gimana sih menurut dia pengetahuan itu eh, terciptanya. Prosesnya itu nggak pasif loh, kayak yang mungkin kita bayangin. Hmm. Terus, kita tanya lagi, apa sih peran unik kita, manusia, di alam semesta yang luas banget ini? Apa kita cuma debu kosmik aja? Atau ada sesuatu yang lebih? Dan terakhir, gimana seharusnya kita lihat masa depan? Lihat konsep kemajuan. Ini tentang memahami logikanya Deutsch dan implikasinya buat cara Anda mikir. Oke. Mari kita mulai deh dari yang bintang tadi. Sumber ini langsung nusuk ke anggapan umum ya. Kita tahu bintang itu tungku nuklir raksasa kan? Tapi bukan karena kita pernah ke sana gitu. Bukan. Pengetahuan ini datang dari sesuatu yang lebih fundamental katanya. Sumber ini bilang kuncinya itu teori dan penjelasan. Bukan cuma lihat-lihat aja berulang dali. Tepat. Ini langsung mengkritik pandangan yang ya umum banget lah sering disebut empirisme atau induktivisme. Ide bahwa semua pengetahuan kita itu ya datangnya dari pengalaman indera, dari apa yang kita lihat, dengar, rasakan, pola-pola yang kita amati berulang-ulang. Kalau ini benar 100%, ya kita nggak bakal bisa tahu apapun di luar jangkauan pengalaman langsung kita kan? Nggak bakal tahu soal inti bintang, partikel subatomik, atau bahkan ya gimana benua gerak. Masuk akal sih. Jadi kalau bukan dari lihat berulang-ulang, terus gimana prosesnya? Analogi trik sulap yang disebut di sumber ini menarik nih. Kayak nonton sulap tapi kita nggak cuma kagum sama hasilnya. Betul. Tapi kita penasaran pengen bongkar di mana triknya bekerja. Cari tahu mekanisme di baliknya gitu. Persis kayak gitu. Sains yang sejati, menurut argumen ini ya, bukan cuma ngumpulin data, bikin katalog fakta, itu penting. Tapi yang nggak cukup. Yang bikin beda itu pencarian penjelasan yang baik. Nah, apa itu penjelasan yang baik? Ada kriterianya, spesifik, penjelasan itu sulit diubah, hard to vary. Sulit diubah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kalau Anda coba utak-atik dikit aja detail penjelasannya, dia langsung jadi aneh, nggak masuk akal, nggak konsisten, atau malah nabrak fakta lain yang udah kita tahu. Itu tandanya penjelasan bagus. Oke, bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang bedanya penjelasan baik sama yang buruk? Biar jelas gitu. Tentu. Ambil contoh klasik aja. Kenapa ada musim? Penjelasan ilmiahnya, yang baik nih, itu kan karena kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap bidang orbitnya waktu ngelilingin matahari. Ah, iya yang itu. Nah, penjelasan ini spesifik banget. Dia prediksi, kalau di utara musim panas, di selatan musim dingin. Jelas. Dia jelasin kenapa di kutub ada siang malam yang panjang banget. Kalau Anda ubah dikit aja, misalnya bilang kemiringannya beda, atau bumi nggak miring, wah, langsung berantakan semua. Prediksinya salah. Itu tanda penjelasan yang sulit diubah. Oke. Terus yang buruknya? Nah, bandingin sama penjelasan mitologi Yunani kuno. Musim dingin katanya karena Dewi Perseponi diculik Hades ke dunia bawah. Ibunya, Demeter, Dewi panen, jadi sedih, terus bumi diabaikan. Haha, iya pernah dengar itu. Ini penjelasan yang gampang banget diubah. Kenapa harus Perseponi? Kenapa bukan dewa lain? Kenapa sedihnya Demeter bikin dingin, bukan panas atau hujan terus? Anda bisa ganti-ganti detailnya seenaknya, biar cocok sama apa aja. Tapi justru karena itu, dia nggak bener-bener jelasin mekanisme dasarnya. Nggak bisa diuji ketat. Nggak ada prediksi baru yang berisiko. Jadi inti pertama dari Deutsch yang perlu Anda pegang,
Kemajuan pengetahuan itu bukan soal ngumpulin fakta doang, tapi soal bikin dan ngeritik penjelasan yang makin baik, makin dalam, makin susah diutak-atik, gitu. Oke, jelas banget bedanya. Jadi kita tahu bukan cuma dari lihat, tapi dari mikir keras cari penjelasan yang kokoh. Nah, pemahaman soal gimana kita tahu ini, kata sumber ini, langsung nantang cara kita lihat posisi kita di alam semesta. Ada dua ide populer nih yang sering kita dengar, tapi dibantah keras di sini. Pertama, prinsip kemediokranan. Udah pernah dengar belum? Ah ya, mediocrity principle. Prinsip kemediokeran ini intinya bilang, ya nggak ada yang spesial lah soal bumi atau manusia. Kita cuma planet biasa, ngorbit bintang biasa, di galaksi biasa, di alam semesta yang ya gitu deh. Kita ini biasa aja, nggak signifikan secara kosmik. Hmm. Terus yang kedua, metafora pesawat luar angkasa bumi. Ide kalau bumi ini sistem pendukung hidup kita yang rapuh banget, unik, kayak kapal luar angkasa yang harus kita jaga banget, biar nggak rusak. Soalnya ya cuma ini tempat kita bisa hidup. Keduanya kedengaran masuk akal sih, ya. Sering jadi dasar argumen lingkungan atau filosofis gitu kan. Bumi memang kadang terasa rapuh kok. Kedengerannya emang gitu. Tapi Deutsch di sumber ini ngebantahnya dengan argumen yang lumayan kuat loh. Pertama, soal pesawat luar angkasa bumi. Iya bener, alam semesta di luar sana itu keras banget, mematikan buat kita. Tapi, biosfer bumi itu bukan sistem pendukung kehidupan yang dirancang khusus buat kenyamanan manusia. Justru sebaliknya, proses evolusi yang ngebentuk biosfer ini penuh bencana, kepunahan massal, kondisi yang kejam banget buat individu dan spesies. Ingat aja, 99% spesies yang pernah ada di bumi kan udah punah. Biosfer ini nggak peduli sama kita. Waduh, iya juga ya. Terus soal prinsip kemediokranan tadi, bahwa kita ini biasa aja. Nah, di sini nih argumennya jadi, menarik banget, mungkin agak ngagetin. Sumber ini bilang justru manusia itu nggak biasa. Tapi, bukan karena lokasi kita atau badan kita isinya apa, keunikan kita itu di kemampuan kita bikin pengetahuan penjelasan. Maksudnya? Hewan lain kan adaptasi ke lingkungannya secara biologis. Gennya berubah pelan-pelan ribuan jutaan tahun. Manusia, kita bisa hidup di mana aja loh. Dari gurun Sahara yang panas banget sampai Antartika yang beku. Bukan karena gen kita berubah secepat itu. Tapi karena kita punya pengetahuan, kita bisa bikin api, bikin baju hangat, bangun rumah, bikin pertanian, teknologi. Jadi adaptasi kita bukan lewat gen, tapi lewat ide dan pengetahuan. Gitu maksudnya. Tepat sekali. Dan ini dia inti argumen kenapa manusia menurut Deutsch justru penting dalam skala kosmik. Ini ngebantah prinsip kemediokiran. Kita ini entitas pertama yang kita tahu di alam semesta, yang mampu paham hukum alam, dan yang lebih penting, pakai hukum alam itu buat ngubah materi dan energi sesuai tujuan kita. Kita bukan produk pasif evolusi aja di planet ini. Kita agen aktif yang bisa bentuk lingkungan kita, bahkan melampaui lingkungan asal kita. Sumber ini nyebut kita konstruktor universal. Tunggu. Konstruktor universal kedengarannya agak gimana gitu ya? Bombastis, apa dasarnya bisa bilang jangkauan kita sebagai konstruktor itu universal atau tak terbatas secara prinsip? Bukannya kita tetap aja terikat sama bumi, sama sumber daya yang ada di sini? Pertanyaan bagus. Tentu ada batasan. Tapi batasannya bukan kayak yang biasa kita pikirin. Gini penjelasannya. Buat setiap transformasi fisik yang mungkin Anda bayangin, misalnya ngubah pasir sama logam jadi chip komputer, atau ngubah udara sama air jadi makanan, kayak tanaman gitu, atau mungkin nanti kita bisa bikin secara artifisial, itu cuma ada dua kemungkinan. Satu, transformasi itu mustahil. Kenapa? Karena ngelanggar hukum fisika dasar, kayak bikin mesin gerak abadi gitu yang hasilin energi dari nol. Nggak bisa? Oke. Jadi batasannya bukan sumber gaya di bumi, tapi hukum fisika dan pengetahuan kita. Persis. Artinya, batas fundamental kemampuan kita buat ngubah dunia fisik itu bukan lokasi kita, bukan biologi kita, bukan sumber daya spesifik di bumi. Batasannya itu hukum alam universal itu sendiri, sama, ya, ketersediaan pengetahuan. Dan karena pengetahuan itu bisa diciptakan dan tumbuh terus tanpa batas yang kita tahu, maka jangkauan potensi kita sebagai konstruktor juga, secara prinsip, ya nggak terbatas. Ini yang disebut sebagai reach atau jangkauan pengetahuan. Nah, ini tema penting khususnya di bab 18 buku ini. Jangkauan pengetahuan ya? Iya,
Pengetahuan soal satu hal, misalnya komputasi, itu bisa buka kemampuan buat transformasi fisik di bidang lain sama sekali. Beda banget sama adaptasi biologis hewan yang spesifik banget ke lingkungannya. Wah, ini pemikiran yang cukup radikal ya. Jadi kita bukan penumpang biasa di alam semesta, tapi pembangun potensial dengan jangkauan tak terbatas, dibatasi cuma sama hukum fisika dan pengetahuan kita. Ini benar-benar ngubah cara pandang soal posisi kita sih. Betul. Dan pemahaman ini langsung bawa kita ke tema ketiga, hakikat kemajuan dan optimisme. Sumber ini nawarin definisi yang spesifik banget buat optimisme dan pesimisme. Beda loh sama pengertian kita sehari-hari. Biasanya kan optimis itu orangnya ceria, pesimis murung gitu. Tapi di sini bukan soal itu. Bukan soal suasana hati atau kepribadian. Menurut Deutsch, optimisme dan pesimisme itu teori tentang masa depan pengetahuan dan kemampuan kita mencapai masalah. Gini, pesimisme itu teori bahwa kemajuan signifikan akhirnya bakal berhenti. Mungkin karena kita kehabisan sumber daya, atau sifat manusia emang rusak, atau ada masalah-masalah tertentu, kayak kematian, hukum fisika, yang emang nggak mungkin dipecahin. Intinya, ada batas akhir buat kemajuan. Oke. Terus optimisme? Optimisme, sebaliknya, itu teori bahwa semua kejahatan, ini arti luas ya, termasuk penderitaan, miskin, penyakit, bencana, bahkan kesalahan kita sendiri, itu pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Oh, jadi karena kita belum tahu caranya aja? Iya, dan karena pengetahuan bisa diciptakan tanpa batas yang diketahui, maka pada prinsipnya, semua masalah itu bisa dipecahkan. Sukses atau hidup bakal gampang terus. Tapi lebih ke keyakinan kalau solusi itu ada dan bisa ditemuin kalau kita punya pengetahuan yang cukup. Begitu. Tepat, ini optimisme yang rasional, bukan harapan kosong. Optimisme ini ngakuin kok kalau masalah itu nggak bisa dihindari. Bikin solusi buat satu masalah, seringnya malah muncul masalah baru. Iya sih, sering gitu ya. Kemajuan itu bukan perjalanan ke sorga bebas masalah. Itu ilusi. Kemajuan itu proses terus-menerus. Gerak dari masalah ke masalah yang lebih baik, dari pemahaman yang salah ke pemahaman yang sedikit kurang salah lah. Kita nggak pernah nyampe kebenaran absolut, tapi kita bisa terus ngurangin tingkat kesalahan dalam penjelasan kita. Ini jadi ingat contoh Malthus yang disebut di sumber. Si Thomas Malthus itu kan akhir abad 18, dia prediksi bakal ada bencana kelaparan global. Gara-gara dia lihat populasi manusia tumbuhnya eksponensial, tapi produksi pangan tumbuhnya linear. Pesimis banget prediksinya. Dan prediksi itu gagal total kan? Kenapa? Ya karena Malthus, sama kayak semua orang, nggak bisa ngeramal pengetahuan masa depan. Dia nggak bisa bayangin revolusi pertanian, pupuk sintetis, mesin-mesin, logistik modern, rekayasa genetika. Semua hasil pengetahuan baru ya? Betul, semua itu hasil pertumbuhan pengetahuan yang bikin produksi pangan malah melampaui pertumbuhan populasi secara dramatis. Inti pelajarannya, Anda nggak bisa prediksi isi pengetahuan yang belum ditemuin. Kalau bisa ya Anda udah punya sekarang dong. Haha, iya juga. Pesimisme itu sering lahir dari gagal ngebayangin solusi yang belum kepikiran. Optimisme itu pengakuan akan potensi tak terbatas dari pengetahuan yang belum kita punya. Nah, contoh Malthus ini nunjukin bahaya mikir statis ya. Dan ini nyambung banget kata sumber ini ke kritik soal cara kita sering ngomongin keberlanjutan atau sustainability. Bukannya keberlanjutan itu tujuan yang baik ya? Ya tentu, jaga lingkungan itu penting banget. Tapi kritik Deutsch ini ditujukan ke konsep keberlanjutan kalau dijadiin tujuan akhir atau satu-satunya fokus. Apalagi kalau diartikan sebagai usaha mempertahankan kondisi sekarang, stasis, atau balik ke kondisi masa lalu yang dianggap ideal. Kenapa itu bermasalah? Karena itu berasumsi kita bisa nyampe ke suatu keadaan stabil yang bebas masalah baru. Padahal kayak yang kita bahas tadi, masalah baru itu nggak bisa dihindari. Mau dari alam kayak letusan gunung, asteroid, atau sebagai akibat nggak terduga dari solusi kita sebelumnya, polusi industri, resistensi antibiotik dari obat. Selalu ada aja masalah baru. Oke. Jadi kalau bukan keberlanjutan statis, apa dong yang berkelanjutan menurut pandangan ini? Satu-satunya hal yang benar-benar bisa berkelanjutan dalam jangka panjang menurut argumen ini, ya kemajuan itu sendiri. Kemajuan itu sendiri? Ya, yaitu tradisi dan kemampuan kita buat terus-menerus menciptakan pengetahuan baru, guna ngidentifikasi, ngadepin, dan mecahin masalah-masalah baru yang pasti muncul itu. Fokusnya harus di dinamika penciptaan solusi, bukan di stasis atau mempertahankan keadaan tertentu. Kayak naik sepeda gitu loh.
Gimana tuh? Anda harus terus ngayuh mecahin masalah biar tetap tegak dan maju. Kalau berhenti, ya jatuh. Gitu. Analogi yang bagus. Prinsip ini berlaku juga buat masalah sosial dan politik. Saya ingat tadi disebut soal kompromi politik. Gimana maksudnya kompromi itu seringkali buruk? Bukannya itu inti demokrasi atau hidup bareng ya? Sumber ini berargumen bahwa pengambilan keputusan yang benar-benar rasional, yang dorong kemajuan sejati, itu bukan cuma nimbang-nimbang preferensi atau kepentingan yang udah ada, terus cari jalan tengah, kompromi. Itu seringnya cuma hasilin solusi tambal sulam, nggak optimal, dan nggak didasarin penjelasan yang koheren soal gimana cara capai tujuan. Terus kenapa kompromi politik sering buruk? Bukan cuma karena nggak ada pihak yang puas ya, tapi lebih karena seringkali nggak ada gagasan atau penjelasan mendasar di baliknya yang jelas, yang bisa diuji kritis, bisa diperbaiki, atau diganti kalau gagal. Kebijakan hasil kompromi itu sering campuran ide yang malah saling nabrak. Kalau gagal, tiap pihak gampang aja nyalahin bagian kompromi yang bukan usulan dia, jadi nggak ada pembelajaran atau perbaikan nyata. Jadi halusnya di mana? Sistem yang baik itu, sebaliknya, sistem yang memungkinkan berbagai ide kebijakan yang pada dasarnya kan penjelasan cara capai tujuan, diajukan, dikritik terbuka, diuji dalam praktek, terus diganti ide yang lebih baik kalau kebukti salah atau kurang efektif. Prosesnya mirip cara kerja sains, dugaan, konjektur, dan sanggahan, refutasi, buat hasilin penjelasan yang lebih baik. Oke. Cukup dalam ya pembahasannya. Mari kita coba tarik benang merahnya nih. Jadi, apa intisari utama dari penjelajahan kita di pemikiran David Deutsch ini yang bisa Anda bawa pulang? Pertama, lupain deh ide kalau pengetahuan datang gitu aja dari ngeliat atau ngumpulin fakta. Pengetahuan sejati itu tumbuh dari proses aktif. Kita nebak penjelasan soal dunia, terus kita kritik penjelasan itu habis-habisan buat nemuin mana yang paling kuat, paling tahan banting, paling susah diubah tanpa jadi keliru. Bener gitu? Betul sekali. Kedua, buang jauh-jauh ide kalau manusia itu nggak penting atau cuma penumpang biasa di alam semesta. Menurut pandangan ini, kita punya peran kosmik yang unik dan signifikan. Bukan karena fisik atau lokasi kita, tapi karena kita adalah pencipta pengetahuan penjelasan. Kemampuan inilah yang kasih kita potensi secara prinsip nggak terbatas oleh hukum alam universal, bukan batasan lokal atau biologis untuk paham dan bentuk alam semesta. Kita adalah konstruktor universal yang lagi berproses. Dan ketiga, optimisme. Dalam arti spesifik Deutsch ya, yakinan kalau masalah itu dasarnya karena kurang pengetahuan dan karena itu bisa dipecahkan dengan pengetahuan baru. Itu bukan angan-angan atau sifat bawaan. Ini sikap rasional yang paling kondusif buat dorong kemajuan. Ini pengakuan, meskipun masalah baru bakal selalu muncul, kapasitas kita bikin solusi lewat pengetahuan juga, secara prinsip, nggak terbatas. Semua ini ujung-ujungnya ya ke judul buku itu sendiri. The Beginning of Infinity. Ini bukan soal alam semesta yang tak terbatas secara fisik aja, meskipun mungkin iya juga, tapi soal potensi tak terbatas dari pengetahuan manusia buat tumbuh, buat paham, dan buat ngubah realitas. Jangkauan pengetahuan kita, reach-nya itu, bisa meluas tanpa batas yang kita tahu. Ini visi yang, ambisius banget dan menantang soal siapa kita dan apa yang mungkin kita capai. Nah, sebagai penutup nih, seperti biasa kami mau tinggalin Anda beberapa pertanyaan buat direnungin lebih lanjut. Ini muncul dari gagasan tadi, tapi belum sempat kita dalami banget. Kalau pengetahuan penjelasan itu kunci segalanya, dan semua masalah disebabkan kurangnya pengetahuan, terus gimana dong cara kita milih masalah mana yang paling penting buat dipecahin selanjutnya? Ada kriteria nggak sih buat prioritasin masalah yang kalau kepecahin bakal buka pintu paling lebar buat kemajuan di bidang lain? Atau coba pikirin ide lain yang juga disinggung di buku ini soal adanya keindahan objektif di alam. Contohnya, indahnya bunga itu seringkali sinyal jujur soal kesehatannya ke penyerbuk, pola yang susah dipalsuin. Kalau keindahan itu bisa punya dasar objektif yang terkait sama fungsi, kebenaran, atau efisiensi, apa ya implikasinya buat cara kita nilai seni, musik, arsitektur, atau bahkan daya tarik fisik antar manusia? Mungkin nggak sih ada semacam hukum alam di balik apa yang kita anggap indah? Pertanyaan-pertanyaan ini jelasnya ada jawaban gampangnya ya. Terima kasih udah nyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Semoga percikan ide dari The Beginning of Infinity ini ngasih Anda bahan pemikiran baru yang menantang sekaligus mencerahkan. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.